Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Masyarul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayol ikhwah azali wa alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Ta'ala atas nikmatnya sehingga siang ini kita bisa melanjutkan kembali menyampaikan kajian rutin kita yang pada kesempatan kali ini akan kita sampaikan tentang tarhib Ramadan, yaitu menyambut bulan Ramadan secara singkat. Ayyuhal ikhwah azali wassallam, sebagaimana kita tahu insyaallah dalam beberapa hari ke depan kita sudah menyelesaikan bulan Sya'ban dan memasuki bulan Ramadan. Oleh karena itu, maka hendaklah kita memiliki persiapan-persiapan di dalam memasuki bulan Ramadan. Di antara yang kita ingatkan bersama di sini, yang pertama, hendaklah kita munculkan yaitu rasa senang, rasa gembira, rasa sukacita dengan datangnya bulan Ramadan. Ini yang mendasar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yunus ayat 58, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Qul, katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bi fadlillah, dengan karunia dari Allah, wa bi rahmatihi, dan dengan rahmat dari Allah, fa bidzalika, dengan hal itu, falyafrahu, maka hendaklah mereka bergembira. Bergembira dikarenakan mendapatkan karunia dan rahmat dari Allah. Kegembiraan ketika kita senang, tahu, paham, ngerti bahwasanya Allah memberikan karunia dan rahmat kepada kita, itu dikatakan oleh Allah Ta'ala, huwa khairun mimma yajma'un. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Lebih baik dari apa saja yang kita usahakan, kita upayakan. Dengan apa? Dengan menunjukkan rasa senang, rasa gembira. Rasa senang, rasa gembira ketika dimiliki oleh seseorang para jamaah, maka tentunya tidak hanya sekedar perasaan saja, akan tetapi akan terwujud dari rasa senang itu apa yang dia usahakan, apa yang dia lakukan. Maka begitu juga kita para jamaah, kalau kita sudah saat ini, kita sudah bahasanya angan-angan, alhamdulillah sebentar lagi sudah bulan Ramadan. Apakah kita hanya senang dengan datangnya bulan Ramadan saja atau lebih dari itu? Maka seharusnya lebih dari itu. Apa saja yang lebihnya? Yang pertama, setelah kita merasa senang akan datangnya bulan Ramadan, maka hendaklah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan dalam beberapa hari ke depan ini kita diberikan kesehatan Allah Ta'ala, kita diberikan kekuatan Allah Ta'ala, yaitu pada akhirnya Allah sampaikan diri kita sampai ke bulan Ramadan yang mulia. Oleh karena itu hendaklah kita banyak berdoa kepada Allah Ta'ala agar kita disampaikan sampai nanti di bulan Ramadan yang sebentar lagi. Ini mendasari atau mengikuti bagaimanakah kebiasaan para sahabat, yang dimana diceritakan oleh seorang tabi'in namanya Mu'alla bin Al-Fadl rahimahullah ta'ala.
di mana beliau mengatakan kebiasaan orang salaf dahulu, para sahabat, kanu yad'una Allah taala sittata ashhur ayyubalighahum Ramadan. Mereka para salaf itu berdoa kepada Allah taala selama 6 bulan sebelum Ramadan agar disampaikan di bulan Ramadan, 6 bulan sebelumnya. Wa yad'una sittata ashhur, dan mereka para sahabat itu berdoa kepada Allah Ta'ala 6 bulan berikutnya setelah Ramadan dijalani, ayyataqabbala minhum, agar amalan di bulan Ramadan diterima oleh Allah Ta'ala. Inilah bagaimanakah kerinduan para sahabat ketika mereka berada di bulan Ramadan, sehingga 1 tahun penuh itu terbagi menjadi 2. Separuh atau setengah tahun digunakan untuk berdoa agar sampai di bulan Ramadan. Kemudian setengah tahun berikutnya berdoa agar amalan di bulan Ramadan diterima. Begitu seterusnya. Maka para jamaah, doa itu sesuatu yang ringan bisa jadi berat. Ringan tentunya bagi orang-orang yang Allah mudahkan, yang dibiasakan untuk senantiasa berdoa kepada Allah Ta'ala. Tapi berat bagi orang-orang yang tidak biasa. Maka biasakanlah diri kita para jamaah dalam segala hal itu berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara salah satu ungkapan yaitu doa yang disebutkan oleh seorang tabi'in yaitu Yahya bin Abi Katsir rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan bahwasanya di antara doa sebagian sahabat ketika mau datang bulan Ramadan atau sebelum datang bulan Ramadan, mereka berdoa, Allahumma sallimni ila Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah aku ke bulan Ramadan, antarkanlah aku ke bulan Ramadan. Wasallim di Ramadan, dan sampaikanlah Ramadan kepadaku. Jadi kita mohon kepada Allah Ta'ala agar disampaikan ke Ramadan, dan Ramadan disampaikan ke kita. Artinya ketemu. Wa tasallahu minni mutaqabbala, dan semoga Allah Ta'ala menerima amalan-amalan kita di bulan Ramadan tersebut. Maka ini yang kedua para jamaah, setelah kita merasa gembira, kemudian kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, kegembiraan yang kita sudah wujudkan dan juga terwujud dalam berupa doa, maka jangan lupa kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala apa yang Allah berikan kepada kita, khususnya kita masih diberi kemudahan Allah Ta'ala sampai saat ini dan sampai beberapa hari ke depan ini. Semoga Allah mudahkan kita untuk bisa senantiasa yaitu di atas jalannya Allah Ta'ala, di atas syariatnya Allah Ta'ala, melakukan berbagai macam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam salah satu ayat yang mungkin kita akan sering mendengar ketika masuk bulan Ramadan, surat Al-Baqarah 185, Allah berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Di akhir ayat dikatakan wa la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Maka kalau kita sudah bisa mewujudkan syukur sejak sekarang, kita akan memahami ayat ini. Bahwasanya bulan Ramadan adalah alladzi unzila fil Qur'an. Di bulan Ramadan diturunkan Al-Qur'an ini. Maka kita harus yakin, seyakin-yakinnya Al-Quran Allah turunkan ketika di bulan Ramadan. Lebih khusus lagi yaitu ketika 10 hari yang terakhir, yaitu di malam Qadar. Yang fungsi Al-Quran hudal linnas, merupakan petunjuk bagi manusia. Kalau kita merasa menginginkan kehidupan yang mapan, yang enak di dunia ini, sudah ada di dalam Al-Quran. Artinya bagaimanakah kita beramal, bersikap, berbuat di dunia ini, maka sudah ada petunjuknya di dalam Al-Quran. Hanya kita mau mempelajari, merujuk kepada Al-Quran ataukah tidak. Bayyinatin minal huda, bahkan ada penjelasan-penjelasan dari petunjuk itu secara rinci, secara detail.
dan juga fungsi Al-Quran wal Furqan sebagai pembeda bainal haqqi wal batil, antara yang hak dan yang batil. Kemudian syarat khususnya para jamaah yang sudah kita ketahui juga, faman syahida minkum syahra falyasumhu, maka barang siapa di antara kalian yang mendapati, ya, yang menyaksikan bulan itu bulan Ramadan, falyasum, maka adalah berpuasa. Inilah syariat yang utama di dalam bulan Ramadan. Adapun selanjutnya adalah disebutkan mengenai rukhsah. Man kana maridun aw ala safarin, siapa yang sedang sakit atau dalam safar, fa'iddatu min ayyamin ukhra, maka bisa mengganti di hari yang lain. Yuridullahu bikumul yusr wa la yuridu bikumul usr. Allah menginginkan pada kalian kemudahan, tidak menginginkan kesulitan. Dan berikutnya walitukmilul iddah, dan hendaklah menyempurnakan bilangan. Ketika di akhir bulan Ramadan mau masuk bulan Syawal, yang seharusnya ketika kita misalkan melihat hilal tidak tampak, maka ketika tidak tampak itu diikmal, disempurnakan bilangannya menjadi 30 hari. Wa litukabbirullaha ala ma hadakum, dan hendaklah kalian mengagungkan Allah Ta'ala sesuai dengan apa yang telah diberi petunjuk kepada kalian, wa la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Kemudian nasihat untuk pribadi dan para jamaah semuanya terkait dengan Ramadan ini, yang pertama, hendaklah kita mulai saat ini, dan tidak hanya saat ini, bahkan harus kita jaga, itu adalah tajdidul niyah, yaitu memperbaharui niat. Niatkanlah pada diri kita mulai sekarang ini bagaimanakah kita harus menghadapi menyambut bulan Ramadan ini, yaitu niat betul-betul harus niatnya harus karena Allah Ta'ala. Jadi kita harus niat ketika mau masuk bulan Ramadan ini, bahwasanya kita akan melakukan aktivitas, amal perbuatan, kemudian ibadah-ibadah yang lain itu lillah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka perbaiki niat. Kemudian yang kedua, selain memperbaiki niat, maka persiapkan diri kita untuk membiasakan diri dalam berbagai amalan-amal yang soleh, khususnya qiraatul Quran, khususnya membaca Al-Quran, karena dalam ayat tadi dikatakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, sehingga di bulan Ramadan, yaitu para salaf, mereka memfokuskan diri mereka untuk bermuamalah dengan Al-Quran, yaitu dengan membacanya, dengan menghafalnya, dengan mengkajinya, dengan murajaah yang hubungannya dengan Al-Quran. Maka para jamaah, kita semuanya diberi kesempatan Allah Ta'ala, maka manfaatlah kesempatan itu untuk betul-betul kita gunakan sesuai dengan waktu dan tempatnya. Itu di bulan Ramadan, maka berbanyaklah kita untuk bermuamalah dengan Al-Quran. Apakah kita membaca, apakah kita menghafal, apakah kita mengkaji, dan yang hubungannya dengan Al-Quran. Terlebih dari itu adalah kita harus mengamalkan isinya. Kemudian nasihat yang berikutnya para jamaah, masih ada waktu, dan bahkan meskipun sudah masuk di bulan Ramadan, kita tajdidul ilm, memperbaharui ilmu kita, ilmu khususnya yang terkait dengan masalah Ramadan. Apakah yang harus kita lakukan di bulan Ramadan, apakah yang harus kita tinggalkan di bulan Ramadan, dan sunnah-sunnah apa yang harus kita biasakan di bulan Ramadan. Maka carilah ilmunya yang hubungannya dengan Ramadan dan juga dengan asyam, dengan puasa ini. Kemudian nasihat yang berikutnya para jamaah, ketika nanti masuk di bulan Ramadan, maka hendaklah kita memiliki semacam plan, yaitu rencana amal soleh. Memiliki rencana untuk melakukan amal soleh itu apa saja. Ibaratnya kita membagi waktu kita pagi, siang, sore, malam untuk apa. Juga misalkan di hari awal apa yang kita lakukan, tengah, akhir apa yang kita lakukan. Intinya kita memplanning, memprogram untuk diri kita sendiri di dalam amalan-amalan yang saleh. Ingatlah ketika Rasul bersabda, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jaz. Maka bersungguh-sungguh kalian di atas sesuatu yang bermanfaat untukmu, dan
minta tolong kepada Allah Ta'ala, wala ta'jaz, dan jangan lemah. Apalagi di bulan Ramadan, maka kita harus memiliki semangat dan kita wujudkan semangat tersebut. Adapun nasihat yang berikutnya para jamaah, mulai saat ini hendaklah kita banyak istighfar dan taubat. Istighfar dan taubat atas segala kekurangan kita, dosa dan kesalahan kita, agar kita masuk di bulan Ramadan itu paling tidak terkurangi dosa-dosa yang kita miliki. Istighfar dan taubat atas segala dosa yang kita miliki, yang kita lakukan. Adapun nasihat yang terakhir para jamaah, hendaklah ketika kita mempersiapkan bulan Ramadan ini, maka kita jangan lupa untuk senantiasa memiliki niatan, yaitu berdakwah, mengajak orang lain yang mereka mungkin belum memahami tentang pentingnya Ramadan, pentingnya puasa, pentingnya baca Al-Quran, maka hendaklah kita ajak mereka untuk senantiasa mereka mengisi, yaitu memakmurkan atau mereka menghidupkan bulan Ramadan dengan berbagai macam amalan-amalan ketaatan. Itulah ya ikhwah azani wa azakumullah, sedikit nasihat dari ana pribadi untuk ana pribadi dan untuk antum semuanya. Semoga dalam beberapa waktu ke depan kita diberi kemudahan Allah Ta'ala untuk bisa sampai di bulan Ramadan, dan kita bisa mengisi di bulan Ramadan dengan berbagai amal-amal kebaikan, amalan yang saleh, dan kita diberikan keistiqomahan di dalamnya. Pada akhirnya kita bisa menjalani bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya, mulai awal sampai akhir. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.